Perkenalkan, nama saya Ajria Putri dengan NIM 24021110600002. Di sini saya akan menjelaskan bubble chart ascending. Nah, kita langsung mulai dari baris pertama. Ini I include iStream library untuk input output using namespace std. Nah, ini agar kita tidak perlu menulis std out. Lalu in main. Di sini tempat utama program berjalan. Lalu in R, eh, baris kelima itu array angka yang diurutkan. Nah, kalau selanjutnya baris keenam in N jumlah elemen array. Nah, lalu di baris ke-8 ini itu loop untuk banyaknya putaran sorting. Lalu for in J itu loop untuk membandingkan dua elemen bersebelahan. Nah, lalu if R if R if R ini di ascending, kalau elemen kiri lebih besar dari elemen kanan kita tukar. Lalu di bawahnya in temp dari baris ke-11 sampai baris ke-13 itu kita menukar posisi kedua angka. Nah, kalau di ascending kan kalau elemen kiri lebih besar dari elemen kanan, kita tukar. Jadi itu, kita menukar posisi kedua angka. Lalu kita mengakhiri proses sorting, lalu di sini cout bubble chart ascending, kita menampilkan teks sebelum hasil. Lalu selanjutnya for in I sama dengan 0 dari baris ke-19 sampai baris ke-20 cout R. Nah, kita mencetak hasil akhir yang sudah urut dari kecil ke besar. Lalu kita mengakhiri program. Nah, program selesai, kita run. Outputnya itu di sini. Nah, di atas ini bisa dilihat angkanya masih belum berurutan. Nah, di sini bubble chart ascending kita sudah berhasil mengurutkan outputnya. Kita sudah berhasil mengurutkan dari kecil ke besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bubble chart descending. Sama seperti tadi di baris 1 dan baris 2 ini, yang pertama kita meng-include library standar untuk input dan output. Lalu yang kedua, biar kita bisa langsung pakai cout tanpa harus kita tulis lagi itu std cout. Nah, in main, fungsi utama tempat program yang kita jalankan. Nah, lalu di in R ini, kalian bisa lihat di sini belum terurut seperti biasa. Kita membuat array berisi 5 angka yang ingin kita urutkan. Lalu in N menyimpan jumlah elemen array supaya mudah dipakai di loop. Lalu for in I sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, ini tuh loop pertama untuk jumlah putaran. Setiap putaran angka terbesar akan naik ke kiri. Lalu di sini for in J, nah itu tuh loop kedua untuk membandingkan elemen yang berdekatan. Nah, di sini jika if R, yaitu jika elemen kiri lebih kecil dari elemen kanan, kita tukar karena descending. Nah, descending itu kan besar ke kecil. Lalu di sini dari baris ke-11, dari baris ke-11 sampai baris ke-13, ini proses pertukaran nilai menggunakan variabel sementara, temp. Nah, ini. Lalu kita penutup menutup dari loop sorting. Lalu di sini cout bubble chart descending, kita menampilkan teks sebelum hasil sorting. Lalu dari baris 19 sampai baris 21 kita menampilkan isi array yang sudah terurut kecil. Yaitu dari besar ke terkecil maksudnya. Nah, di sini kita menutup akhir dari program. Lalu kita run dan outputnya akan seperti ini. Dari besar ke kecil. Dari sebelumnya seperti ini yang belum terurut sampai terurut dari besar ke kecil. Oke, di sini saya akan menjelaskan selection sort dari ascending. Nah, di sini
Baris pertama kita menghubungkan program dengan library iStream agar kita bisa memakai cout untuk menampilkan input, kita menginput dan juga menampilkan output. Lalu di using namespace std supaya kita tidak perlu menulis std sebelum cout. Nah, di sini in main baris keempat fungsi utama tempat program yang akan mulai kita jalankan. Lalu in R sama dengan 37195. Nah, ini tuh kita membuat array berisi 5 angka yang akan kita urutkan. Lalu di sini in n sama dengan 5 itu kita menyimpan jumlah elemen array ke variabel n. Lalu untuk ini for in i. Nah, ini tuh untuk loop luar. Ini loop luar ini menunjukkan posisi elemen yang akan kita tempatkan nilai terkecilnya lalu berjalan sampai indeks ketiga karena indeks terakhir otomatis sudah terurut. Kalau kalian perhatikan. Nah, lalu ini in min indeks sama dengan i. Itu kita anggap elemen posisi i adalah yang terkecil sementara. Lalu for in j sama dengan i. Nah, itu loop dalam untuk mencari nilai yang benar-benar paling kecil dari sisa array. Lalu if r eh, jika ditemukan angka yang lebih kecil dari angka di posisi saat ini, min index, maka kita update posisi terkecil. Lalu di sini min index sama dengan J, menyimpan posisi baru yang berisi angka terkecil. Lalu kita menutup loop dalam. Nah, di sini di baris ke-16, intent sama dengan R. Itu menyimpan nilai posisi I ke variabel sementara. Baris selanjutnya RI sama dengan R min index. Itu kita menempatkan angka terkecil yang ditemukan ke posisi I. Lalu R min index sama dengan TM itu kita mengembalikan angka lama ke posisi min index. Lalu kita menutup loop luar. Di sini cout selection sort ascending. Kita menampilkan teks sebelum hasil. Lalu di sini dari baris 22 sampai baris 24 kita menampilkan seluruh elemen array yang sudah terurut, yaitu dari kecil ke besar. Kita menutup fungsi main akhir dari program. Lalu kita run. Nah, kita run dan ini outputnya, selection chart ascending. Dari yang seperti ini sebelumnya, ini sesudah. Sudah terurut ascending, dari kecil ke besar. Nah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan selection sort descending, yaitu dari besar ke kecil. Di sini dari baris pertama ke baris sampai baris keempat itu sama seperti sebelumnya, kita memulai program. Lalu lanjut di sini in R, array yang akan kita urutkan. In N, jumlah elemen array. Nah, di sini cuma sekedar komentar. Lalu kita lanjut for in I sama dengan 0. Nah, di sini tuh loop luar untuk menentukan posisi angka terbesar. In max index sama dengan I, itu kita anggap dulu angka posisi I adalah yang terbesar. Lalu for in J sama dengan I tambah 1. Nah, itu di baris ke-11 ini loop dalam untuk mencari angka terbesar sesungguhnya. Lalu if R ini jika kita menemukan angka yang lebih besar dari angka saat ini atau max index, maka update posisi terbesar. Lalu max index sama dengan J, disimpan posisi angka terbesar yang baru ditemukan, lalu kita tutup. Ini kita menutup loop dalam. Lalu intent sama dengan R. Nah, ini menyimpan angka posisi I sementara sebelum kita tukar. Lalu di sini baris ke-17 RI sama dengan R max index. Nah, itu menempatkan angka terbesar ke posisi I. Lalu R max index sama dengan temp itu mengembalikan angka lama ke posisi max index. Lalu kita tutup. Kita menutup loop luar. Lalu di sini out selection short descending. Kita mencetak judul output sebelum hasilnya. Di sini eh, selanjutnya halaman 22 sampai halaman 24. Nah, kita menampilkan hasil array yang sudah diurutkan dari besar ke kecil. Lalu kita menutup fungsi main. Program berakhir. Dan kita run.
Bisa dilihat ini selection short descending-nya dari besar ke kecil sudah terurut dari begini jadi begini. Baik, terima kasih.